Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Dan kota ini merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah populasi 2,3 juta jiwa. Dan pemerintah Kota Bekasi ini memfokuskan pada layanan publik. Salah satunya adalah layanan kesehatan. Sahabat penerobos, saya berada di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Kenapa saya dari tempat ini? Karena sebentar saya akan bertemu dengan sahabat saya, direktur dari rumah sakit ini. Mari ikuti saya. Permisi Pak. Ya, bisa ketemu sama Bapak Direktur? Ya, sih. Ya, sahabat penerobos, sekarang saya ada di ruangan Bapak Direktur. Sebentar saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Direktur. Silakan. Halo Pak Direktur. Halo, bagaimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Sukses nih ya. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh, silakan. Iya. Lihat dulu. Saya dengar kabarnya nih Pak Dir nih makin luar biasa nih ya. Terutama sejak menjabat di RSUD sebagai direktur. Banyak inovasi-inovasi baru nih yang saya dengar di rumah sakit ini. Boleh ceritain dikit Pak, inovasi apa nih yang Bapak sudah buat nih di rumah sakit ini Pak? Oke, terima kasih Bu Lydia. Amin, terima kasih berkat doa Bu Lydia dan tentunya masyarakat Kota Bekasi. Dan saya bersama tim manajemen melakukan perubahan-perubahan. Karena kami merasakan bahwa rumah sakit ini adalah rumah rakyat, rumah yang harus bisa mudah diakses oleh masyarakat Kota Bekasi maupun luar Kota Bekasi yang membutuhkan layanan kesehatan. Nah, yang pertama adalah saya membuat kemudahan birokrasi di mana masyarakat Kota Bekasi khususnya cukup membawa KTP atau kartu keluarga berobat ke sini tanpa harus harus dia membawa artinya kartu-kartu lain ya, misalnya dia tidak punya asuransi lain, dia cukup membawa KTP dan atau kartu keluarga. Jadi nggak harus ditanya depositnya dulu, enggak ya? Dan di sini tidak ada DP. Mereka harus langsung mendapatkan layanan ya, baik layanan rawat jalan maupun rawat inap. Yang kemudian saya juga karena melihat kebutuhan masyarakat ini makin terus membutuhkan layanan kesehatan rawat jalan. Kami mengajak para dokter selain membuka poli rawat jalan pagi juga kita membuka poli rawat jalan sore hari. Poli sore? Ya, poli ini sore. terobosan banget nih Pak Dir. Amin. Soalnya setahu saya biasanya cuma di RSU lainnya itu cuma pagi aja. Betul. Jadi sore di sini udah ada ya Pak Dir? Alhamdulillah semua dokter-dokter juga ikut bekerja sama melakukan perubahan. Dan mereka juga merasakan sebenarnya kebutuhan masyarakat sangat luar biasa di RSUD ini. Jadi semua dokter sekarang melakukan poli pagi, poli rawat jalan pagi dan poli rawat jalan sore sampai jam 6 sore. Dan insya Allah ke depan kita akan buka juga poli malam khusus untuk para eksekutif yang pulang kerja masih membutuhkan layanan kesehatan bisa memilih RSUD untuk berobat. Jadi udah nggak jauh beda dengan rumah sakit swasta ya? Itu yang kita rubah. Paradigmanya mesti kita rubah. Tidak lagi rumah sakit pemerintah itu dalam tanda kutip pelayanannya buruk, gedungnya tidak memenuhi syarat atau sarana prasarana kebersihan juga
kurang ya, sekarang kita rubah semua. Wah, iya saya lihat nih banyak bangunan-bangunan baru nih sedang dibangun ya, Pak Dir ya. Boleh nggak kita lihat sebentar nih Pak Dir? Boleh, nanti tempat-tempat yang baru-baru ini yang lagi dibuat ya. Oke, nanti kita berkunjung, ada tempat yang sangat luar biasa di sini juga unggulan, yaitu perinatologi. Perinatologi itu untuk merawat bayi-bayi prematur dan bayi-bayi yang bermasalah. Artinya kita rawat dalam kondisi dengan sarana yang cukup, sangat memungkinkan, dengan SDM juga yang sangat luar biasa. Wah, jadi dikhususkan tuh bayi-bayi prematur ya? Bayi-bayi yang bermasalah, prematur, kurang bulan segala macam. Bahkan saya dengar ada yang lahirnya berapa, 350 ya, gram 600 gram segala macam bisa dirawat. Benar-benar hidup ya tuh ya dok. Hidup, ya, itu luar biasa. Nah, itu menjadi unggulan kita juga. Sebentar Pak Dir, saya mau sapa sahabat penerobos. Sahabat penerobos, kita sudah mendengar banyak kemajuan-kemajuan yang ada di RSUD Kota Bekasi ini. Dengan semangat mereka berjuang dan nyata hasilnya menjadi berkat bagi warga Kota Bekasi. Mari saudara, bukan hanya di RSUD ini, tapi kita juga harus semakin bertumbuh. Kita harus punya inovasi-inovasi baru di dalam hidup kita, sehingga kita makin bijaksana dan makin diperlengkapi dan makin dipakai Tuhan luar biasa. Yang dibutuhkan hanyalah mari datang kepada Tuhan. Saudara akan diperlengkapi Tuhan dan saudara akan semakin melihat kedahsyatan Tuhan dalam terobosan-terobosan yang Tuhan akan taruhkan dalam kehidupan saudara saya. Oke Pak Dir, boleh kita lihat tempat-tempat di mana ada terobosan-terobosan yang sudah dibuat di RSUD Kota Bekasi ini. Boleh, ayo, mari. Oke Pak Dir. Ya. Wah, luar biasa. Ini masyarakat Kota Bekasi sungguh bahagia apabila mendapatkan pasien-pasien yang bermasalah bisa langsung ditindak di sini ya. Tempat apa nih Pak Dir? Oke Bu Lydia, ini sesuai dengan apa yang tadi saya bicarakan, bahwa ini adalah tempat namanya perinatologi. Perinatologi itu adalah sebuah ruang pelayanan untuk bayi-bayi yang prematur, kemudian mengalami persoalan pada berat badan yang rendah, kemudian fungsi paru yang belum sempurna. Ini bayi-bayi bisa dirawat di sini. Nah, tepatnya ruang NICU ya, neonatal ICU. Dan ini sedang ada tindakan pembebasan jalan napas oleh Dr. Thomas Haryadu. Dr. Thomas, ya, beliau sedang melakukannya. Beliau dipindah dari Ambon ke Bekasi karena punya talenta yang sangat luar biasa, dikembangkan di sini. Dan ini masyarakat Kota Bekasi sungguh bahagia. Artinya apabila mendapatkan pasien-pasien yang bermasalah bisa langsung ditindak di sini ya, nggak harus dikirim ke tidak harus dia ke ya? Cipto dan lain-lain. Wah, luar biasa kemajuannya di Kota Bekasi ini ya. Nah, kebetulan ya Dokter Thomas ya dengan Pak Dir nih ketemu ya orang-orang yang benar-benar rindu untuk menjadi berkat bagi kota ini. Betul. Ya sahabat penerobos, kita belajar di sini bahwa tidak ada kebetulan, segala sesuatu terjadi. Dr. Thomas jauh dari Ambon ya Pak Dir ya. Dari Ambon ke sini ditempatkan bertemu dengan orang yang punya kerinduan untuk membangun kota ini dan menjadi berkat bagi kota ini. Khususnya masalah yang sering terjadi tentang lahirnya bayi-bayi prematur yang seringkali nggak bisa dipertahankan ya dok. Bahkan saya pernah dengar ada 350 gram ya. 600 lahir hidup. 600 gram hidup ya. Ah, itu luar biasa kemuliaan Tuhan ya. Jadi sahabat penerobos, mari kita punya hati yang rindu untuk menjadi berkat. Berikutnya saya percaya kalau sahabat penerobos rindu untuk menjadi berkat, maka Tuhan memperlengkapi dan Tuhan akan mampukan sahabat penerobos untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, mungkin kita bisa lihat ada tempat lain dok. Boleh, kita nanti bisa lihat tempat yang ya, Dokter Thomas tetap semangat, maju terus ya. Tuhan berkati. Ya, mari dok. Ya,
Sahabat penerobos, kita sudah melihat begitu banyak terobosan yang sudah dilakukan di rumah sakit ini. Ya luar biasa ya Pak Dir, semakin jadi berkat bagi Kota Bekasi. Dan saya percaya bukan hanya Pak Dir dengan tim medis yang sudah bekerja luar biasa dengan Unity membawa perubahan bagi RSUD Kota Bekasi dan menjadi berkat bagi warga di Kota Bekasi. Tapi kita juga bisa melakukannya. Asalkan saudara punya kerinduan untuk menjadi berkat, Tuhan akan memperlengkapi kita semua untuk membawa dampak yang positif bagi orang di sekeliling kita. Terima kasih Pak Dir. Sama-sama Bu Lydia, makasih banyak kunjungannya. Ini kebetulan ada sahabat saya, Dr. Teti Manurung, Wakil Direktur Pelayanan, ini Bu Hamda, Kepala Seksi Keperawatan. Kebetulan nih saya ada meeting, mungkin nanti bisa ditemani oleh Bu Wadirian untuk memberikan informasi terobosan-terobosan yang ada. Terima kasih Sama-sama, Pak Dir. sama-sama. Tetap semangat ya, Terus semangat. jadi berkat bagi warga lebih lagi pastinya. Terima kasih banyak. Ya. Silakan. Mari Bu Lydia. Permisi Dokter Abbas. Saya bawa temen nih Bu Lydia mau lihat peralatan-peralatan kita yang ada di laboratorium RSUD Kota Bekasi. Boleh ya? Terima kasih Dok. Ya, komplit ya Dokter Teti ya. Ini alat apa nih Dok? Canggih banget ya, bisa begini. Canggih ya Bu Lydia? Canggih banget. Nah, untuk lebih jelasnya, nih ada Dokter Abbas nih yang bisa neranginnya. Ini adalah salah satu alat yang termodern di lab kita. Iya. Alat ini digunakan untuk pemeriksaan hematologi untuk mengetahui ada tidaknya kelainan darah di badan kita. Oh, jadi kelainan darah itu bisa dilihat lewat alat ini. Iya. Canggih ya, luar biasa. Udah makin modern Iya. Jadi rumah sakit umum daerah itu nggak usah kita ragukan lagi dong ya. Tidak usah. Sekarang udah banyak perlengkapan modern ya. Kita harapkan RSUD Kota Bekasi menjadi pilihan masyarakat. Amin. Itulah sahabat penerobos, kita bisa melihat perubahan yang luar biasa. Dari dulu yang kita tahu banyak hal yang tidak baik, tapi hari ini kita melihat banyak perubahan, sesuatu yang lebih baik. Jadi percayalah, kita juga pasti akan diubahkan Tuhan menjadi lebih baik hari lepas hari, semakin bertambah baik. Tetap maju, jangan pernah mundur. Kita akan lihat ketekunan pasti akan menghasilkan buah. Banyak juga ya Dok yang kita udah lihat ya terobosan yang dibuat dari RSUD Bekasi ini. Masih ada lagi ya Dok? Masih ada Bu Lydia, tujuannya untuk melayani masyarakat Kota Bekasi khususnya. Yuk kita ngobrol-ngobrol tempat lain. Ya, oke. Kita pamit dulu. Makasih ya. Makasih Dokter Abbas. Iya, Tuhan berkati. Makasih ya Dok. Menjelaskan begitu banyak buat kita. Mari Dok. Mari. Iya, Wah, Ibu. Saya canggih masih ada banget tempat lain. Oke Dok, mari. Canggih ya? Ya, canggih semuanya. Sahabat penerobos, sebentar saya akan bertanya beberapa hal dengan Dokter Gigi Teti Manurung ya, sebagai Wakil Direktur Pelayanan Medik ya di tempat ini. Begini nih Dok, aku tanya. Pasien di sini nih kira-kira per hari berapa jumlahnya nih Dok? Tahu nggak Dok jumlahnya? Banyak Bu Banyak. Lydia. Berapa Dok? Per hari itu 1.200 orang rawat jalan. Tetapi sejak kita buka Polisore Februari 2018 yang lalu, pasien kita bisa 1.300 bahkan sampai 1.500 orang per hari untuk rawat jalan. Banyak sekali ya Dok. Iya. Berarti RSUD ini sudah menjadi berkat lebih banyak lagi buat warga Kota Bekasi ya Dok ya. Apalagi ditambah dengan Polisore ya. Wah, bertambah banyak yang bisa diberkati nih melalui RSUD Bekasi ya. Kami harapkan RSUD Kota Bekasi ini menjadi pilihan masyarakat untuk datang berobat. Oh iya pastinya. Dan aku mau tanya lagi nih Dok. Ya. Mereka tuh jumlahnya 1.300 lah kayak gitu, atau sampai 1.500 ya. Iya. Mereka tuh ngantrinya gimana itu Dok? Apakah mereka pagi-pagi datang ambil nomor atau gimana kira-kira Dok? Kembali kepada kebiasaan masyarakatnya ya Bu Lydia. Ada yang sudah datang pagi hari, ada juga yang santai-santai, tapi rata-rata datang pagi hari untuk mendapatkan nomor dan mendapat pelayanan yang tercepat. Oh, jadi buka pendaftaran jam berapa Dok?
kita jam 7 pagi sudah mulai. Jam 7 pagi, Iya. saya bisa bayangkan. Mungkin subuh-subuh orang udah pada ngantri ya, biar cepet dapat nomor Ya. pertama ya. Luar biasa ya. Jam 7 pagi dan pendaftaran sore sudah mulai jam 2 siang. Jam 2 siang, Ya, berarti 2 udah siang. ngantri dari mungkin pagi untuk yang poli sore kali ya. Ya, Begitu kira- mungkin ya. Dan kita melihat sahabat penerobos, mereka berjuang luar biasa untuk mereka mendapatkan pengobatan ya, bertemu dengan dokter, diperiksa, lalu Ya. nunggu lagi dong untuk apotik ya, untuk mendapat obat ya. Ya, jadi masyarakat Antri lagi yang ya. datang ke rumah sakit ini, kami harapkan Bu Lydia Ya. mendapat pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik itu adalah dimulai dari saat pendaftaran sampai dilayani oleh dokternya, kalau rawat jalan, bahkan sampai mendapat obat. Kalau rawat inap, ketika pasien itu dirawat inap beberapa hari di sini, bahkan sampai pulang. Itu yang kita harapkan. Ya, Kepuasan ya, ya. pasien sangat kita harapkan. Luar biasa ya buat Ya. RSUD Kota Bekasi. Amin. Tapi saya mau katakan kepada penerobos begini, mereka itu khususnya pasien untuk mendapatkan pemeriksaan dokter, mendapatkan obat untuk memperoleh kesembuhan, mereka berjuang luar biasa. Dari pagi bahkan mungkin subuh mereka datang untuk mereka mendapatkan nomor yang terendah supaya bisa dilayani dengan lebih cepat ya. Ya. Jadi sahabat penerobos, bagaimana dengan kita? Kita percaya bahwa ketika seseorang datang kepada Tuhan, pasti keadaannya lebih baik karena Tuhan punya janji. Di 1 Petrus 2 ayat 24 Tuhan katakan bahwa dengan bilur-bilurku engkau telah sembuh. Jadi ada satu jaminan kepastian saudara. Jadi kalau yang pasti kita seringkali tidak datang padahal untuk hal yang tidak pasti. Dok, mau tanya nih, Ya. kalau mereka berobat pasti dokter bisa pastikan nggak kamu pasti sembuh gitu nggak dok? Semuanya Tuhan juga Semoga berfirman, ya. Semoga ada ya. usaha dan ada doa. Nah. Jadi masyarakat yang datang ke sini Bu Lydia bukan hanya berobat, tetapi sebaiknya juga menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Gitu ya dok Ya. ya. Iya. Di rumah sakit kita ini segala macam lapisan masyarakat ada datang ke sini, bahkan dari luar kota juga. Begitu Karena kota Bekasi ini merupakan perbatasan dengan ibu kota juga, Jakarta. Jadi semuanya hadir ke sini. Begitu ya dok. Iya. Nah saya mau tanya nih dok, waktu misalnya dokter periksa seorang yang sakit, apakah dokter bilang kamu pasti sembuh gitu atau semoga sembuh dok? Semoga lekas sembuh ya. sembuh. Semoga lekas sembuh ya. Jadi Ya. ada jaminan kepastian kamu pasti sembuh gitu kan. Nah untuk hal yang tidak pasti kita mau berjuang pagi-pagi subuh kita sudah datang untuk kita dapat nomor yang cepat untuk dilayani. Bahkan ada yang mendaftar 3 hari sebelumnya loh. 3 hari Bu Lydia. sebelumnya udah daftar Iya. ya? Jadi Luar bukan biasa hanya ya. hari itu. Satu lagi nih dok, mau Ya. tanya ya. Mereka yang datang di sini tentunya bukan hanya dalam keadaan orang yang bisa jalan normal gitu ya. Mungkin ada yang dalam keadaan pincang-pincang atau dalam keadaan sakit, nyeri atau gimana dok menurut dokter lihat tuh pasien yang 1.300 orang itu seperti apa nih yang dokter lihat? Yang kami lihat sih memang namanya kita rumah sakit pemerintah Iya, ya Bu Lydia. iya, iya. Banyak sekali. Ya seperti Bu Lydia katakan tadi, dengan segala kondisi, ada yang pincang-pincang, bahkan ada yang tidak sadar, tapi mereka berusaha gitu untuk mendapatkan tetap datang. pengobatan Betul, yang betul. terbaik. Betul ya. Demi apa? Demi kesehatan Demi mereka. mereka sembuh Iya. ya. Dari mulai pendaftaran sampai kepada dirawat sampai ngantri obat, itu mereka penuh dengan usaha. Luar biasa. Sahabat penerobos, percayalah saudara, apapun yang menjadi rintangan dan halangan saudara untuk datang kepada Tuhan, ketika saudara bisa menerobosnya, ketika saudara bisa melawannya, dan saudara mendatang dan melakukan dengan sungguh-sungguh, saya percaya saudara memperoleh kesembuhan. Saya punya pengalaman saudara tentang seorang oma umur 87 tahun. Saudara bisa bayangkan umur 87 tahun. Beliau pernah mengalami jatuh 2 kali dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Tetapi beliau berjuang untuk datang kepada Tuhan.
Beliau bangkit walaupun dengan susah payah saya membawanya untuk datang kepada Tuhan dalam rumah doa pagi. Tapi beliau selalu mau. Dan setiap hari beliau berkata begini, kalau pagi saya belum sembuh, saya harus pergi persekutuan doa supaya saya sembuh. Kalau belum sembuh, dia berkata saya harus pergi ibadah malam hari dalam komsel supaya saya sembuh. Tapi kalau belum sembuh, dia tidak putus harapan. Dia berkata saya akan datang pagi lagi. Siapa tahu di situ saya peroleh kesembuhan. Dia tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dan saya melihat dengan jelas, saudara, ia memperoleh kekuatan yang makin bertambah-tambah. Kekuatan yang makin bertambah-tambah. Kesehatannya makin dipulihkan. Sampai usianya 87 tahun ia menutup mata. Dia dalam keadaan sehat. Pada saat itu kami sedang mau menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dan waktu itu Oma ini berkata saya akan duduk di paling depan. Dan saya bilang, Oma nanti Oma nyanyi Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dan pada hari H, tepatnya hari ulang tahun gereja kami pada saat itu, Oma datang dengan semangat dan dia berkata, saya mau nyanyi nanti, sediakan kursi, saya mau duduk di depan. Dan pada saat itu dia berangkat dalam keadaan sehat, rapi, dan pada saat sampai di gereja dia turun dari mobil sendiri, dia naik tangga ke lantai 2 tempat ibadah, dia duduk di tempat ibadah yang sama, dan ketika menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, Oma sudah tidak ada lagi, tapi dia sudah berarti buat saya dan buat kita semua sahabat penerobos, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, keadaan pasti lebih baik. Oma sudah menyelesaikannya dengan baik pertandingan imannya. Dia berjuang sungguh-sungguh. Dia datang ibadah 3 kali. Dia tidak pernah tinggalkan ibadah. Sehari bisa 3-4 kali ibadah dia ikuti. Dan dia bersuka cita dan kekuatannya makin bertambah-tambah. Kesehatannya makin bertambah-tambah. Dari tidak bisa jalan sampai dia bisa jalan dengan tongkat. Sampai dia bisa lepas tongkat. Bahkan sampai naik ke lantai 3 pun dia bisa melakukannya. Jadi sahabat penerobos, saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, keadaan kita pasti lebih baik. Tidak mungkin keadaan saudara makin buruk, makin parah, makin miskin, makin terpuruk. Tidak mungkin ketika saudara mengambil keputusan datang kepada Tuhan, keadaan saudara pasti dijamin lebih baik. Gitu Dokter Teti, kesaksian aku nih tentang seorang Uma tadi. Luar biasa, luar biasa ya, Oma ya, saya datang lihat kepada Tuhan. Ibu Pendeta sampai terharu seperti itu. Terima kasih Dokter Teti untuk informasinya yang begitu banyak, sudah memberkati kita semua sahabat penerobos. Biarlah Tuhan makin pakai Ibu Teti dengan luar biasa ya di tempat ini ya Dok. Terima makin kasih. diberkati juga pelayanannya. Ya, Tuhan amin. berkati, Terima Dok. kasih Bu. Mari ini waktunya saudara menerobos. Hadapi segala tantangan, hadapi segala rintangan, lawan dan terobos. Sahabat penerobos, kita sudah melihat begitu banyak bagaimana kita melihat terobosan-terobosan yang ada di RSUD Kota Bekasi ini. Dan bahkan kita sudah melihat secara nyata bagaimana Tuhan menyediakan tim yang luar biasa juga untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada dari pasien-pasien yang datang ke rumah sakit ini. Jadi saudara, kita melihat bagaimana juga mereka para pasien berjuang menerobos dengan luar biasa, rela bangun pagi-pagi untuk mengantri pendaftaran, untuk menanti dokter memeriksa dan bahkan untuk mendapatkan obat untuk menyembuhkan penyakit mereka. Tapi semuanya dikatakan, semoga engkau lekas sembuh. Tapi satu hal, Tuhan memberi satu jaminan kepastian bahwa ketika kau datang kepada Tuhan, keadaanmu pasti lebih baik. Yang sakit dijamin pasti sembuh. Tuhan berkata bahwa di dalam Ibrani 12 ayat 13, yang pincang tidak akan terpelecok tapi menjadi sembuh saudara. Jadi itu adalah hal yang pasti yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Bahkan di dalam Matius 22 ayat 5, Tuhan berkata demikian kepada para undangan.
Mari para undangan datang kepada pesta. Kenapa? Makanan sudah tersedia. Kambing domba sudah disembelih. Semua sudah tersedia. Artinya ada jaminan Tuhan menyediakan semua yang saudara perlukan ketika saudara datang kepada Tuhan. Bahkan Tuhan juga berkata, dikatakan bahwa dalam Ibrani yang ke-11 ayat yang ke-6, Tuhan memberi upah kepada mereka orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi diperlukan cuma satu hal, saudara. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan berkata, carilah Tuhan maka engkau akan sembuh. Dan aku datang memberi hidup. Dan hidup yang berkelimpahan itu janji Tuhan yang pasti buat saudara dan saya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa ketika kau ambil keputusan datang kepada Tuhan, keadaanmu dijamin pasti lebih baik. Semua sudah tersedia, saudara tinggal ambil. Waktu saudara datang, saudara ambil dan saudara memperolehnya. Bahkan saudara akan memperoleh apa yang lebih dari apa yang saudara doakan. Lebih dari apa yang saudara pikirkan. Tuhan sediakan, asal kau mau datang kepada Tuhan. Carilah Tuhan selagi Tuhan berkenan ditemui. Saudara, ada banyak janji Tuhan. Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dalam suatu hari, dalam suatu pernyataan roh, Tuhan katakan demikian. Aku mengundang anak-anakku untuk datang mendekat. Aku mau memberkati, aku mau menguatkan, aku mau melindungi, aku mau menjagai. Tapi mereka tidak mau datang. Sehingga mereka jatuh dalam berbagai-bagai masalah. Jadi saudara, masalah datang bukan karena Tuhan. Tapi karena kita tidak mau mencari Tuhan. Karena kita tidak mau datang kepada Tuhan. Hingga banyak manusia jatuh dalam berbagai-bagai masalah, saudara. Tuhan baik. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan rindu memberkati. Tuhan rindu memulihkan. Tuhan rindu untuk menjamah saudara, memulihkan, menguatkan, membangun. Dan bahkan Tuhan janji, bukan buat engkau saja. Tapi Tuhan berkata kepada kita sahabat penerobos, bagimu dan seluruh isi rumahmu. Janji Tuhan adalah pasti. Kesembuhan, berkat, perlindungan, penyertaan, kekuatan. Dan itu adalah kepastian yang saudara pasti terima. Asal kau mau datang kepada Tuhan. Carilah Dia. Datanglah kepada Tuhan sumber. Jangan kejar berkatnya. Kejar sumbernya. Dapat dipastikan berkatmu pasti melimpah. Itu janji Tuhan, saudara. Dan ini waktunya. Hari ini waktunya. Kesempatan masih ada. Jangan sampai terlambat. Ketika engkau terlambat, dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 17. Pada saat Tuhan mau membagi-bagi berkat, kepadanya ditolak karena ia tidak memperoleh kesempatan lagi. Sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata, kesempatan sudah tertutup, saudara. Jadi marilah saudara, selagi masih ada hari ini, kesempatan, lakukan pekerjaan baik. Dari bangun tidur pagi sampai malam nanti kita tidur, lakukanlah segala pekerjaan baik. Tanpa engkau harus perhitungkan siapa yang harus kau lakukan dengan baik. Mungkin itu adalah musuhmu, mungkin itu adalah orang yang menyakiti hatimu. Tapi hari ini Tuhan katakan, berdoalah bagi orang yang menganiaya engkau. Kasihilah musuhmu, itu adalah perintah Tuhan. Kalau saudara mau janji Tuhan yang dikatakan, upahmu besar di surga. Yang dikatakan kemuliaan kerajaan surga. Di mana tidak lagi ada ratapan, tangisan, kesakitan. Mari saudara gunakan kesempatan hari ini untuk menerima kemuliaannya. Kemuliaan yang besar, kemuliaan yang dahsyat. Janjinya adalah pasti datang bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Mari ini waktunya saudara menerobos. Hadapi segala tantangan, hadapi segala rintangan, lawan dan terobos. Dan engkau akan melihat ada banyak kedahsyatan Tuhan di balik setiap terobosan yang ada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Maju terus, jangan berhenti. Karena apa yang dilihat, walaupun yang kau lihat mengecewakan, kau dengar menyakitkan, dan bahkan kau hadapi menakutkan. Jangan pernah berhenti. Tetap berdoa, tetap melayani, tetap beribadah, tetap berbuat baik, dan lakukan firman Tuhan. Dan maju terus sampai garis finish. Terpujilah nama Tuhan. Demikian saudara. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.